Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya Angga Hidayat. Di video ini saya mau share pengalaman saya saat saya lulus Sardos di tahun 2018. Saya mengajar di kampus baru dari tahun 2015, kemudian 2 tahun kemudian di 2017 saya dapat asisten ahli karena saya mulainya baru dari S2. Terus tahun kemudian saya alhamdulillah lulus sertifikasi dosen di tahun 2018. Nah, di video ini saya mau share pengalaman saya saat saya lulus Sardos, khususnya penulisan tentang deskripsi diri. Ini bagian keduanya. Di bagian satunya bisa dilihat pada link di atas ini ya. Saat ini saya sedang studi lanjut S3 di USA. Nah, ini pengalaman saya tahun 2018, semoga masih relate. Check it out. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah masih berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat, yaitu tentang memberikan contoh nyata kemampuan berkomunikasi dan kerjasama yang saudara tunjukkan dalam pengabdian kepada masyarakat. Nah, contoh nyatanya kemampuan berkomunikasi, misalnya saat di kasus saya, pengabdian saya adalah di sekolah-sekolah yang terbelakang, sekolah-sekolah yang gedungnya runtuh-runtuh. Nah, kemampuan saya berkomunikasi dengan pihak sekolah, mereka mengizinkan saya untuk melakukan pengabdian masyarakat di tempat tersebut. Juga saya mengajak rekan-rekan dosen yang tempatnya itu lokasinya puluhan kilometer, sehingga mereka mau gitu membantu saya dalam kontribusi di pengabdian kepada masyarakat ini, walaupun jaraknya jauh, mereka harus menempuh berapa kilometer dan mereka mau melakukannya secara rutin. Terus nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja bagaimana Bapak Ibu melakukan kegiatan komunikasi sehingga bisa menghubungkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, sehingga pengabdian kepada masyarakatnya jadi lancar. Terus kita juga diminta untuk memberikan contoh nyata kemampuan kerjasama. Nah, bagaimana kemampuan kerjasama misal di kasus saya menuliskan bahwa saya rutin melakukan pengabdian masyarakat di rumah yatim piatu. Jadi saya kerjasama dengan pengelola panti, terus kerjasama juga dengan rekan-rekan dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di situ. Nanti Bapak Ibu tuliskan contoh yang Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi kalau bisa pengabdian kepada masyarakat itu rutin, benar-benar rutin, sehingga menunjukkan kalau Bapak Ibu itu bukan cuma sekedar yang sebagai dosen kita harus melakukan pengabdian kepada masyarakat, tapi benar-benar bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Soal selanjutnya adalah berikan contoh tentang bagian D, manajemen atau pengelolaan institusi. Kita diminta untuk memberikan contoh nyata implementasi dari kegiatan, dari usulan atau pemikiran. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai mengajar di universitas, baiknya bukan cuma ngajar pulang, tapi juga memberi kontribusi kepada institusi, entah itu prodinya atau jurusan atau malah tingkat universitas. Misalnya Bapak Ibu membantu kegiatan konferensi, misalnya Bapak Ibu memberikan usulan. Misalnya di kampus Bapak Ibu belum pernah ada konferensi internasional, Bapak memberikan usulan dan masukan dan memberikan tenaga. Atau misalnya di kampus Bapak Ibu belum ada jurnal internasional, misalnya nanti Bapak Ibu membuat jurnal internasional, atau kegiatan yang belum pernah ada yang baru, misalnya mengadakan pelatihan statistik bagi mahasiswa di tingkat-tingkat akhir, atau apapun yang Bapak Ibu pikir itu bermanfaat untuk perkembangan institusi. Terus nomor 17, contoh nyata dukungan institusi terhadap ide Bapak Ibu yang diusulkan. Nah, berikan dukungan institusi, misalnya Bapak Ibu memberikan ide, misalnya pembuatan jurnal internasional. Nanti misalnya Bapak Ibu sudah memberikan ide seperti tersebut, nanti pihak institusi merespon, misalnya membantu kepengurusan ISSN-nya kah, atau
memberikan budget atau hal sebagainya yang membuktikan bahwa institusi mendukung ide Bapak Ibu tersebut. Terus di soal selanjutnya kita juga diberikan contoh nyata kendali diri sebagai dosen dalam implementasi pengelolaan institusi. Misalnya kendali diri, contohnya misalnya Bapak Ibu ditunjuk jadi pengelola jurnal, misalnya editor in chief. Berikan contoh nyata misalnya. Terus Bapak Ibu misalkan jadi editor in chief di jurnal yang baru banget, sampai berapa lama sampai jurnal tersebut misalnya sudah terakreditasi Sinta, misalkan Sinta 4. Terus misalnya ada rekan yang mau submit di jurnal tersebut, ya kenalan Bapak Ibu, misalnya jurnal yang Bapak Ibu pimpin itu tidak berbayar tapi ada teman yang mau bayar mahal. Nah, bagaimana Bapak Ibu menggunakan posisi sebagai editor in chief, pengendalian diri yang Bapak Ibu lakukan, misalnya seperti itu, atau disesuaikan dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya kita diminta juga untuk menuliskan tentang tanggung jawab kita terhadap pengembangan institusi, seperti yang tadi kita yang saya contohkan tentang menjadi editor in chief. Misalnya Bapak Ibu bertanggung jawab, Bapak Ibu menggunakan perannya dengan maksimal, menghubungkan dengan reviewer, bagaimana berkomunikasi dengan editor, terus bagaimana mengelola jurnal, bertanggung jawab terhadap semua pengelolaan jurnal yang sudah diembankan dari pihak universitas misalnya. Terus keteguhan pada prinsip, berikan contoh-contoh yang menunjukkan Bapak Ibu sudah melakukan keteguhan pada prinsip. Soal berikutnya adalah peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan, yaitu kita diminta berikan contoh peran pada kegiatan mahasiswa. Kalau saya boleh kasih saran, jika Bapak Ibu sudah mulai mengajar di kampus, baiknya bukan cuma mengajar lantas pulang, tapi juga melakukan kegiatan kepada mahasiswa, berkontribusi pada kegiatan mahasiswa. Misalnya Bapak Ibu membantu kegiatan ekstrakurikuler, atau misalnya Bapak Ibu memberikan pelatihan statistik di luar jam pelajaran, atau Bapak Ibu misalnya membentuk suatu badan, misalnya klub investasi atau apapun yang meningkatkan skill-skill kepada mahasiswa. Terus implementasi perannya, misalnya Bapak Ibu ditunjuk jadi ketua lembaga keagamaan mahasiswa, misalnya apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap kegiatan klub tersebut, nanti disesuaikan saja. Terus soal berikutnya adalah interaksi dengan mahasiswa, bagaimana Bapak Ibu berinteraksi dengan mahasiswa. Misalnya Bapak Ibu saat sedang membimbing mahasiswa, bukan cuma sekedar coret-coret skripsi mahasiswa, tapi juga bisa mendengarkan keluh kesah mereka. Kadang kan kalau saya pribadi, saya ingat dosen itu bukan dari pelajaran yang mereka sampaikan, itu saya pribadi ya, tapi saya terkesan sama dosen-dosen yang mau listening, mau memahami apa yang saya alami, masalah saya. Kan setiap orang itu punya masalah berbeda-beda. Nah, dosen-dosen yang bisa memahami, yang membimbing bukan cuma nyoret-nyoret skripsi atau tesis, tapi juga bisa jadi tempat curhat dan bisa memberikan solusi dan bisa memberikan kebijakan yang sesuai dengan keadaan setiap mahasiswa, itu yang mengesankan bagi saya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan saja bagaimana Bapak Ibu berinteraksi dengan mahasiswa. Juga manfaat kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan terhadap mahasiswa itu seperti apa saja, manfaat kegiatannya bisa dijabarkan. Nah, itu soal yang saya dapatkan saat saya lagi sardos di tahun 2018. Memang sudah lama dari videonya dibuat di tahun 2022. Ini cerita di tahun 2018. Saya tidak tahu soalnya itu akan tetap sama atau tidak. Entah terlepas dari sama atau tidak, Bapak Ibu bisa disesuaikan saja deskripsi dirinya. Yang penting itu dari penulisan deskripsi diri adalah ceritanya itu unik, yang berbeda. Cara saya membuat suatu cerita itu berbeda adalah membuatnya sangat spesifik. Misalnya saya menyebut suatu angka, suatu tanggal, suatu entah mungkin nama koran, nama kegiatan, nama jalan, itu saya tuliskan biar ceritanya itu menjadi spesifik. Juga kalau Bapak Ibu belum
dapat undangan untuk Syardos atau pernah gagal. Jadi untuk persiapannya sering-seringlah melakukan kegiatan kepada masyarakat, penelitian yang rutin, sama bagaimana kita berhubungan dengan mahasiswa juga rekan-rekan. Nah, demikian video singkat ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.